يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Segenap jamaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Jami Nurul Jannah pada khususnya, dan kepada seluruh warga RW 05 Puri Permai 1 Desa Pematang Tiga Raksa, kami dari mewakili jajaran pengurus DKM Nurul Jannah periode 2017-2020, kemudian bersambung ke periode berikutnya karena dengan proses pembangunan 2020-2023, kemudian diperpanjang sampai dengan 2024. Kami adalah jajaran pengurus DKM yang kelima. Setelah dari awal pembangunan masjid ini tahun 2002 adalah peletakan batu pertama masjid awal ini adalah di bawah kepengurusan DKM Bapak Deden. Kemudian DKM berikutnya adalah Bapak Ustadz Ligiman satu periode. Kemudian periode berikutnya adalah Bapak Ustadz Halimi selama 2 periode. Kemudian periode berikutnya adalah Bapak Ustadz Abdul Kirom selama 1 periode dari tahun 2014 sampai 2017. Jamaah rahimakumullah, dari awal Bapak Ustadz Ahmad Basori selaku Ketua DKM periode sekarang ini mencanangkan untuk merenovasi masjid. Sebab masjid dengan berjalannya waktu, semakin bertambahnya warga dan jamaah yang hadir ke masjid, kapasitas masjid sudah tidak menampung ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Rutinitas di hari Idul Fitri, Idul Adha, itu masjid sudah tidak menampung. Maka dari itu kami mencanangkan untuk melaksanakan renovasi total, yaitu dengan menambah lantai. Berdasarkan musyawarah yang bersambung terus-menerus dari jajaran tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, kemudian pengurus DKM, maka dicetuskan untuk melaksanakan renovasi. Diawali dari tahun 2019 kami menggalang dana. Total dana yang masuk dari tahun 2019 adalah 220.788.000. Tahun 2020 600.937.000. Tahun 2021 900.084.866.400. Tahun 2022 465.199.300 rupiah. Tahun 2023 360.634.508 rupiah. Dan pada tahun 2024 karena rentan waktunya hanya sampai dengan di akhir Mei, terkumpul 1.061.294.850. Total keseluruhan pengumpulan sedekah warga dalam bentuk nominal uang adalah 2.793.704.158 rupiah. Adapun pemakaian secara grand total keseluruhan meliputi material, kemudian tukang, dan yang lainnya adalah 2.793.000.000
Rp693.858. Setelah diakumulasi ada saldo pembangunan Rp10.300. Angka ini sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi. Yang tidak terhitung dengan nominal adalah sedekah warga dalam bentuk material, makanan, minuman yang tiada henti sepanjang kegiatan pembangunan, itu tentu tidak ternilai dan amat sangat besar. Dan dana itu hampir seluruhnya berasal dari sumber daya warga secara gotong royong, mewujudkan keinginan bersama yaitu merenovasi masjid. Dan pendanaan ini alhamdulillah dikelola oleh bendahara kita pembangunan yaitu Pak Haji Komaryanto dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Ketika sudah dirasakan ada dana untuk memulai, maka pada tanggal 6 bulan September tahun 2019 dengan niat karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, seluruh warga telah melaksanakan tasyakuran, kemudian melaksanakan pemasangan batu pertama pada tanggal 6 bulan September yang dihadiri oleh guru kita yang dari Rimpak, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli. Dan sampai dengan waktu yang terus-menerus berjalan secara terus-menerus kontinu melaksanakan pembangunan. Alhamdulillah, hari ini pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan DKM baru, maka pekerjaan renovasi masjid telah dicukupkan dengan kondisi seperti yang sekarang ini. Catatan memang masih ada finishing yang belum dituntaskan, meliputi risplang di sebelah kiri area masjid, pintu gerbang utama sebelah selatan. Mudah-mudahan yang belum diselesaikan bisa dimaklumi karena waktu dan keadaan, dan insya Allah yang belum dituntaskan itu dijadikan ladang pahala untuk pengurus yang akan mendatang, yaitu kepengurusan Bapak Ustadz Fijianto dan jajarannya. Ya. Mari sama-sama kita bisa melihat apa saja yang telah dikerjakan kepengurusan kami dan seluruh warga pada periode renovasi masjid yang telah kami sampaikan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah gerbang masjid pintu sebelah utara yang biasanya dipakai akses untuk warga jamaah dari RT 03 dan RT 06. Ini kotak amal yang sudah disiapkan bagi jamaah yang rutin bersedekah tiap subuh.
Di masjid kami sudah dilengkapi dengan CCTV. Nah, kemudian ini adalah area utama masjid yang sudah selesai dilaksanakan renovasi. Lantainya adalah dengan granit Italiano ukuran 60 x 120 granit Italiano. Profil tiang utama ini adalah dengan corak marmer, ya, corak marmer. Kemudian di area mihrab bisa diperhatikan, di situ ada kaligrafi berlafadzkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mihrab mengadopsi dari Istiqlal di masa sebelum renovasi, ya. Kemudian di samping sebelah kanan ada juga kaligrafi berlafadz Allah. Di bawahnya ada rak Al-Quran yang dipakai setiap saat kegiatan. Kemudian sebelah kiri ada kaligrafi, ada kaligrafi berlafadz Muhammad. Kemudian di sebelah kiri ini ada jam digital. Ini jam digital bermanfaat. Di situ ada counter iqomah. Atas semangat warga semuanya, di masjid ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan, yaitu lampu hias untuk memberikan kesan makmur masjid kita. Dilengkapi juga dengan kipas yang untuk membuat kenyamanan kegiatan sholat berjamaah. Di masjid ini juga dilengkapi dengan kaligrafi. Harapannya adalah ketika jamaah masuk ke masjid bisa untuk membacanya dijadikan zikir. Dari paling atas kaligrafi, yang paling atas itu adalah lafadz Al-Ikhlas, ya, lafadz Al-Ikhlas. Kemudian turun ke bawah itu ada lafadz Allah Muhammad. Kemudian turun ke bawah ada as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Rasul. Kemudian turun ke bawah ada lafadz Asmaul Husna. Kemudian turun ke bawah itu adalah khot berlafadzkan surat Al-Mu'minun, berlafadzkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Kemudian ini adalah lafadz inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian ini ayat kursi, di poin ini ayat kursi, berputar di poin ini adalah ayat kursi. Kemudian ini lafadz doa, mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli masjid. Nah, ini adalah area untuk kegiatan ibu-ibu atau musafir perempuan yang hendak melaksanakan sholat di Masjidul Jannah. Ya, kami sudah melengkapi dengan kelengkapan sholat, ada mukena, kemudian ada sajadah, ada sarung, yang sekiranya tamu yang datang ke masjid ini bisa melaksanakan sholat di sini. Kemudian kita sekarang menuju ke area selasar. Ini adalah area wakaf nih, tanah tambahan. Jadi area wakaf ini ada dua bidang. Bidang yang pertama seluas 96 meter adalah wakaf pribadi dari keluarga besar Merlin Agustin yang pahalanya dimintakan untuk almarhumah suaminya. Kemudian wakaf bidang yang kedua, inilah wakaf kolektif dari seluruh jamaah seluas 96 meter. Alhamdulillah sudah direalisasikan mimbar permanen. Ini semua dirasakan di Masjid Taklim. Acara PABI juga di Masjid Taklim. Masjid Taklim kegiatannya rutin, alhamdulillah. Untuk bapaknya ada, remajanya ada, ibunya juga ada. Sudah dilengkapi juga dengan sound system, ya, terpisah dari kegiatan Sodrawati. Dan ini ruang sound systemnya di sini. Ini ruang sound system. Ruang sound system untuk kegiatan taklim dan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Ini panel untuk sound system semuanya. Nah, di area panggung ini adalah pantry. Ya, inilah pantry, sudah dilengkapi dengan kitchen set yang memudahkan ketika misalnya kita menyuguhkan ala kadar lah teh atau kopi buat tamu, sudah bisa disiapkan di sini. Ini adalah tempat wudhu kami dengan konsep yang terbuka, terpisah. Ini kerannya juga model sentuh, ya. Kalau sentuh seperti ini kerannya, yang memudahkan ketika jamaah full bisa berseberangan di kiri kanan tempat wudhu.
Kemudian untuk toilet kita sudah pisahkan juga. Ini dengan sekat minimalis. Jadi toilet dan tempat wudhu kaum ibu-ibu. Kemudian ini untuk toilet bapak yang sudah disekat. Pintu gerbang utama sebelah selatan, wilayah RT 05. Biasanya pintu ini dipergunakan seluruh jamaah dari semua RT, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, sampai RT 5 memasuki area ini. Sama di pintu ini dilengkapi dengan kotak amal yang biasanya jamaah yang bersedekah subuh atau bersedekah rawatib bisa mengisi di kotak amal yang sudah kami sediakan. Memasuki area serambi sebelah kiri masjid. Ini serambi ini luas areanya, cukup luas. Diperuntukkan untuk kegiatan TPA juga majelis taklim. Bagi jamaah bapak-bapak bisa langsung masuk melalui pintu ini. Sekarang kita memasuki lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 6, 7, 8, 9 nih. Ini lantai 2 masjid kita. Luasnya hampir meliputi area bawah. Ini karena ini fase beda eliminasi, beda ketinggian karena memang di tahap awal. Kemudian untuk naik kita udah siapin tangga yang berjenjang bersayap 2. Ini biar memudahkan jamaah untuk mengakses naik maupun turun ke tangga ini. Nah, lantai 2 ini regulasi hariannya dipakai untuk kegiatan anak-anak TPA. Dan ketika pelaksanaan sholat Jumat, sholat tarawih, juga kegiatan keagamaan, peringatan Hari Besar Islam maupun kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang biasanya kami lengkapi dengan layar tambahan di lantai atas. Untuk kaligrafinya juga sama, sudah dilengkapi di depan. Tapi untuk tiang memang kami belum bisa menyelesaikan untuk finishing dengan profil layaknya yang di lantai bawah. Plafonnya sudah lengkap. Sudah finish. Kemudian kipas angin juga lengkap. Nah, ini ruang yang kami renovasi juga. Ini adalah ruang penyimpanan kelengkapan tim janais yang meliputi keranda dan bak memandikan. Kemudian ini ada ruangan kecil sekretariat untuk properti janais. Jadi kain kafan, kemudian bak pencucian di sini. Ini memanfaatkan limbah puing, keramik-keramik potong-potongan, keramik sisa, kami manfaatkan buat duduk anak-anak TPA ketika kegiatan belajar biar bisa duduk. Jadi makan minumnya syar'i mereka. Ini adalah ruang sekretariat. Ruang sekretariat. Sekretariat. Ruang ini, ya sekalian, ruang ini tersambung ke ruang sound system. Sound system lengkap. Alhamdulillah ini sound system donasi dari keluarga besar Bapak Nopal senilai hampir 70 juta nih sound systemnya. Tersambung ke ruang mihrab. Ini biasanya imam salat Id, imam Jumat melewati pintu sebelah sini. Nah, tempat ini diperuntukkan juga biasanya untuk transit para tamu utama kita, para pengisi ceramah, para qori, para ustadz ya transit di sini. Ini adalah guru-guru kita. Ini guru kita nih, beliau nih Bapak yang mendoakan renovasi, Bapak Al-Maghfirullah Satnana Supriyatna. Kemudian ini Pak Kiai Haji Fardun Al-Bantani. Bismillah, kita sekarang menuju ke area lantai 2 di atas sekretariat nih. Ya, ini tangganya cukup terjal ini. Ini area ini sebenarnya peruntukannya bisa digunakan untuk ini buat istirahat marbot bisa atau tariat TPA. Cuman karena tempatnya di atas, jadi umumnya dewan pengajar agak kesulitan untuk naik gitu. Kemudian ini ada pintu kecil memanfaatkan area. Ini adalah untuk atribut kegiatan masjid ini. Ini juga belum dilapon ini. Ya, ini pintunya sudah dilengkapi dengan pintu sliding. Nah, ini ada area tanah wakaf diperuntukkan memang karena kita memiliki mobil ambulan.
Ya, ini adalah donasi dari seluruh warga juga, dikelola di tim Danais RW-an RW 05. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan tidak ada yang sempurna. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan dari kami. Mohon dibukakan lautan maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.